Give greeting, please. Good morning, everyone. How are you today, guys? I am okay today. Well, before we start the lessons, we pray together. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai belajar. Evan, please lead your friends to pray. Before we study, let's pray together. Playing start. Finish. Okay. All of your friends are here today. Apa semua hadir hari ini? Ada yang nggak masuk? Okay, let's check the attendance list. Aina Aulia. Where's Aina? No information about Aina? Aina, she contacted me last night. Jadi dia izin hari ini ya. Aprilia? Okay, Ariel? Asrori? Where are you, Asrori? Okay. Ayuni Almadia? Baik, Emilia? Deni Irawan? Devina? Zalsa Maidara? Where did she go? Dia kemana? Sick berarti hari ini ya. Evan Andrianto, oke. Galih Ihsan? Hadi Alfarinzi? Hanafi Lutfi? Jaswan? Johan Samsu? Juliana? Casey? Kiara? Lailatul Mahmudah? Oke, lalu Andrean Haryadi? Adrian Maulana? Mariana Astuti? Oke. Nanang Herwadi? Naufal Ariza? Kade Intan? Niluh Cynthia? She is still sick. It's about 3 weeks, right? Sudah 3 minggu ya kayaknya dia nggak masuk sekolah. Yes. Surgery ya. Surgery. Panisa Sahipa? Pirmadani? Ramdania? Randy Saputra? Oke. Rofik Hariri? Sinta Sepdiana? Sophie Melanie? Sultanul Hakiki? Tita Widiana? Yupita Putiani? Yusril Iza Mahendra. Okay guys, last week, pertemuan minggu lalu, we have talked about, ada yang masih ingat kita bahas apa minggu lalu? Identitas online. Identitas online, or in English, what we say it in English? Online identity. Online identity. Ada yang bisa mendeskripsikan apa itu online identity? You may use bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Indonesia. What is online identity? Apa itu identitas online? Identitas kita di media sosial. That's right. Thank you, Evan. Identitas kita di media sosial. Kita mau dikenal sebagai siapa? What is your username? What is your account name? That is our identity, right? Itu identitas kita di media sosial. Kemudian digital literasi. Satu lagi tadi ada yang menyebutkan digital literasi. Ini literasi digital berarti di dalam dunia digital yang which is itu biasanya secara online, kita memiliki tingkat literasi yang baik. You know how to do, how to use the digital platform responsibly. Ingat ya, apa responsibly kemarin? Bertanggung jawab. Kemudian critically. Kritis, secara kritis dan responsibly, critically and creatively, secara kreatif. Oke, lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Today we are going to analyze the text structure of analytical exposition. Pernah dengar kata nama teks ini? Kalau dulu kan kita pernah belajar deskriptif, kita pernah belajar naratif. Hari ini kita akan belajar analytical exposition. Can you please follow me? Ikutin Bu Nova ya, ikutin Bu Guru. Analytical exposition. Oke, pernah dengar nggak ini? Dalam bahasa Indonesia namanya adalah teks eksposisi analitis gitu ya. Semoga nanti
you can connect it. Kamu bisa menghubungkan, oh ternyata apa ya bedanya teks ini dengan teks yang saya pelajari di dalam bahasa Indonesia. Well, today we are going to analyze the structure. Text structure-nya. Jadi tujuan kita yang pertama, objektif itu artinya tujuan. Yang pertama adalah identify thesis, argument, and reiteration. Apa sih namanya tesis? Kemudian argument yang mana bagian dari teks itu yang merupakan yes, that's it, pendapat dari orang lain, atau reiteration. Reiteration itu dia mengulang kembali apa yang sudah dinyatakan dari tesis statementnya. Kemudian kita juga akan mencoba untuk recognize atau mengenali, ada namanya linking word, kata penghubung. Kemudian juga modal verb. And then explain the main argument about digital literacy. Kira-kira when you read the text, kalau kamu mendapati teks yang seperti itu, teks yang analytical seperti itu atau expositionnya, kalian bisa menganalisa apa sih argumentasi yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam teks yang kalian baca. Next. Okay, I have some questions. Can you read that questions over there? Bisa dibaca nggak dari belakang? Terbaca nggak? Bisa. Coba Evan, could you please help us to read the questions number 1? Baca pertanyaan nomor 1, Van. Have you ever Posted. Okay. Something. Online and later Regretted. Yes. It what happened? Okay, what happened? Anybody can explain apa maksud pertanyaan nomor 1? Have you ever posted something online? Pernah tidak kamu posted something itu maksudnya apa? Mempost atau memuat ya, membagikan sesuatu secara online, and then you regret it. Kemudian kamu menyesal. Udah diposting kamu menyesal. Apa yang terjadi? Sophie mungkin pernah punya pengalaman seperti itu, Sophie? Pernah nggak Sophie ngepost sesuatu secara online tetapi akhirnya Sophie menyesal gitu? Pernah. Oke, apa yang diposting waktu itu kalau tidak keberatan untuk diceritakan? Posting Fotonya? ya Foto sama someone special? Atau alone? Atau sendiri? Yes. sendiri. Sendiri. Kenapa kemudian merasa menyesal? Menyesal karena tidak sewajarnya memposting itu. Oh, harusnya nggak usah diposting Ya. aja gitu ya. Oke. Adrian, boleh bacakan pertanyaan nomor 2, Adrian? Why do you think people sometimes post without thinking? Oke. Why? Apa itu artinya? Mengapa? Menurut kamu kira-kira kenapa kadang-kadang orang-orang itu posted something without thinking? Apa artinya? Tanpa? Nggak mikir apa-apa, posting aja. Kenapa kira-kira? Menurut kalian? Nggak punya perasaan, atau spontaneously, atau apalagi yang lain? Dia ngepost sesuatu tanpa dia pikirkan tuh karena kadang-kadang dia spontan, karena nggak mikir perasaan orang, atau apalagi yang lain? Karena suka aja dengan seleranya dia gitu ya. Pernah dengar istilah FOMO nggak? Do you know that this word is abbreviation. Itu adalah singkatan. Fear of missing out. Nah, ini dia ya. Ini pengetahuan baru nih. Mungkin kalian selama ini mikirnya FOMO ya. FOMO itu artinya apa? Anaknya bikin foto. Ikut-ikutan ya. Apa-apa orang tuh ikut aja. Artinya ini adalah fear of missing out. Fear itu takut, jadi dia takut ketinggalan. Jadi tanpa dia pikir dia posting aja sesuatu yang dia nggak pikirin itu benar atau enggak, valid atau enggak gitu ya. We move to question number 3. Intan, could you please read the question? Baca pertanyaannya, Intan. Your future checks your if. Apa if? Jika di masa yang akan datang sekolahmu atau employer itu adalah orang yang memperkerjakan kamu, bosmu lah.
mencari kamu atau mencoba mengecek kamu di sosial media, apa yang akan mereka temukan? Nah, kalau Emil, kira-kira nih kita bayangkan ke depan, Emil sudah kerja, kemudian bosnya sedang mengecek sosmednya Emil, kira-kira apa yang akan ditemukan sama bosnya? Positive things ya, suatu hal yang baik. Berarti dari sekarang Emil sudah berencana untuk postingannya adalah hal-hal yang baik gitu ya. Oke, yang lanjut ya, pertanyaan nomor 4. Lalu Haryadi boleh bacakan pertanyaan nomor 4? Do you believe that the internet never forgets? Why not? Do you believe? Apakah kamu percaya? Ada ungkapan apa di situ? Apa? Ada yang bisa mengartikan? Apa, Sofi? Karena di internet itu tidak bisa menghilangkan jejak kecuali dihapus. Oke, sometimes yang kita post di internet itu nggak bisa hilang begitu saja ya. Jejaknya masih ada di situ, bahkan kecuali kita hapus, kata Shopee. Bahkan, tetapi kadang-kadang walaupun sudah kita hapus, masih ada aja gitu ya, ada jejaknya. Oke, Bu Guru sudah melihat bagaimana anak-anak merespon 5 pertanyaan ini. Jadi kebanyakan kita pernah membaca hal-hal yang positif atau bahkan mungkin yang negatif in internet ya. Both of the side are there in internet. Dua-duanya ada di internet. Oke, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh si Juki. Ini namanya Juki ya. Coba kita dengar apa kata Juki. Komunikasi di internet besar, bikin komunikasi bisa fokus pada geografis dan budaya. Lo yang ada di masalah tidak bisa kok berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sudah dalam waktu Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Wait. Ternyata itu terkonek internet ya. Ya, jadi satu usaha yang biasa kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet mengambil budaya yang sama dengan kita. Misalnya, budaya siesta atau budaya Indonesia. Nggak mungkin loh kalau yang orang Spanyol pasti punya kegiatan Indonesia. Terus kita bilang mereka itu malas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Kecelakaannya mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang di luar sana bisa makan 3 hari karena bayar duitnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital. Itulah etiket atau etika berinternet. Tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan juga media digital jadi banyak sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet membuka selalu merasa nyaman sehingga media digital bisa dibuat buat kita dan kembali. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital sebenarnya aktivitas yang melanggar hukum, aktivitas perpajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan. Hukum di dunia nyata dan dunia maya yang sama aja. Mau hapus juga masih bisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Oke. Itu kata si Juki. Ada yang bisa mengelaborasi apa isi videonya tadi? Boleh dalam bahasa Indonesia. You are free to use bahasa Indonesia. Apa isi videonya? Evan, what you get from the video? Apa tadi yang Evan ingat di video itu? Mengajarkan kita untuk tidak memposting hal-hal yang menjijikkan. Menjijikkan. Ya, soalnya siapa tahu mereka itu jijik banget sampai nggak bisa makan, Yes. itu terus. Yes. Jadi berbidaklah untuk menggunakan media sosial. Good, Evan. Thank you. Jadi, oke, Emil, boleh silahkan. Menjelaskan tentang etika berinternet yang baik, membagikan sesuatu yang bermanfaat, Membagikan sesuatu yang bermanfaat. Edukasi, pembelajaran. Oke. Jadi kalau bisa kita manfaatkan platform digital atau internet itu untuk membagikan hal-hal yang baik gitu ya. Okay. That's right. Tadi sudah benar yang kalian ungkapkan dari video yang disampaikan sama Juki. There is an etiquette. Kalau kita in internet ada etikanya. Jangan semua hanya mengikuti diri kita sendiri saja. Kadang-kadang we posted something but it's hard for the others to see it.
kita posting sesuatu tapi ternyata buat orang lain tuh agak susah. Dia jadi merasa bahasanya Evan tadi nggak enak makan kalau ngelihat video-video yang tidak enak untuk dilihat. Tetapi positifnya adalah we can communicate with others by internet. Bahkan yang jauh beda negara pun bisa kita berinteraksi. Tetapi ingat bahwa ada etikanya. Jangan hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Kita merasa video ini biasa aja menurut kita. Belum tentu orang lain akan merasakan yang sama dengan kita. Okay, next. At the beginning of the class, I told you that today we are going to talk about analytical exposition. Atau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Eksposisi analitis, ya. Okay. Why we must think before posting online. That's the topic. Topiknya bebas apa aja. For this meeting, we will discuss about this example. Salah satu contoh ini. Why we must think before posting online. Anybody can translate the title? Apa judulnya itu? Ada yang bisa bantu translate? Why? Mengapa? Kita? Yes, harus berpikir sebelum mengapa. Biasanya this kind of text is usually starting with some questions tentang isu-isu. Kita mulai dengan pertanyaan terkait isu yang ada di sekitar kita. Itu adalah analytical exposition. Why? Kenapa kita harus berpikir sebelum kita posting sesuatu? Ada namanya thesis. Thesis, ya. That is the main idea of the text. That is the main topic of the text. Jadi nanti dalam teks seperti ini anak-anak akan menemukan juga yang namanya yang di situ dituliskan namanya thesis. That is the main idea. Ya. The topic of the text atau topiknya. Mari kita lihat teksnya. Kalau tadi itu bagan teksnya, dia terdiri dari berapa bagian? Berapa? How many? Thesis, and then argument, and then the last one is reiteration. Okay, there are 3 parts of the text. What is the first one? Thesis, argument, and reiteration. Tadi sudah disampaikan. Every day millions of people post photos, comment, and opinion on social media. Every day, setiap hari ada jutaan postingan, baik itu foto, komen maupun ya pendapat yang orang bagi di dalam sosial media. However, bagaimanapun ya, however, not all of them think before posting. Nggak semua dari mereka itu mikirin apa yang mereka posting, berpikir sebelum posting. Nah, tadi kan sudah dibahas ya. There are 3 opinion, there are 3 argument. Kata first, ya. Yes, what does it mean? Firstly. What does it mean? Firstly, pertama-tama. Kemudian ada apa lagi kata di sana? Secondly. Apa artinya? Kedua. Terus? Finally. Itu ya. Is what we call as linking word. Linking word. Atau kata penghubung. Ya, linking word. Jadi di situ dia firstly dia mengungkapkan argumentasinya. The author atau the writer of the text talk about the argument in sequence. Jadi firstly, secondly, kemudian ada finally. Jadi dia ungkapkan apa yang menjadi argumentasinya. Okay. Kira-kira have you got the point of identify the thesis, argument, and reiteration of the text? Sudah bisa ya mengidentifikasi ya? Mana thesis statementnya, mana argumentnya, mana reiterationnya? Bisa? Bisa apa? Bisa? So, let's count to 7. Mari berhitung sampai 7. Nanti 1 akan bergabung dengan 1, 2 akan bergabung dengan 2, and so on. Bisa ya?
thesis? Bermi dikasih lihat tulisan. Tesisnya ini tulis di sini. Ya, tulis aja di situ. Ngerti gue sekarang. Okay, attention please, one more time. I will give you the instruction. What will you do? The text is jumbled, yeah? I make the jumbled text. What you have to do is put the text in order. Put the text in order. Which one is the thesis statement? Which one is the title of the text? Yeah, for example, you put it here on the paper. I give you a paper. Bu guru tadi ngasih kalian lembaran kan? Ya, kasih tulisan tesis. Paham? Ada titik-titik di atasnya. Baru kemudian argumen. Argumen itu isinya apa aja? Which one are the argument? Mana argumennya? Paragrafnya. Ditaruh nomor 2. Baru kamu tempel lagi, kamu tulis argumen. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan menempelkan hasilnya di tembok-tembok yang masih bisa ditempel. Semua kelompok nanti akan berkeliling. Misal kelompok 1 melihat jawaban kelompok 2. Kelompok 2 akan melihat jawaban kelompok 3. Berjalan terus kayak gitu. Tanya yang ngelihat nih, what is the text about? Tentang apa teksnya? Tidak bisa sesuai aturannya, Pak. Apa katanya? Kenapa ndak argumen aja di atas? Nggak bisa, karena kan kita mulai dari tesis dulu. Tesis dulu baru ke argumentasi. Mengerti, Bapak? Oke. Sophie, benar nggak? Benar. Oh, bahaya ini. Oke. Lanjut ya, nanti semoga ada kelompok yang bisa menemukan. Menurut kalian mana yang punya rumah ini? Oke. Benar nggak ini teksnya? Apa isi teksnya? Jelas? Oke. Apa? Belum tahu ini judulnya. Why? Ada yang nggak tahu nggak di sini? Why teenager? Kenapa remaja harus mengikuti komunitas tradisional, seni tradisional? Oke. Menurut kalian benar nggak itu urutannya? Sudah ya? Tesis dan teman-temannya. Move lagi, move. Move lagi, move. Oke. Cek benar apa salah. Oke, good. Tanya dong, ada berapa argumennya? Mana penandanya?
Have you seen your friends work? Sudah melihat pekerjaan temannya? Apakah semua urutannya sudah benar? Ada yang? Okay. It's okay. That's the part of the process. Jadi you can learn from the others gallery. Kamu bisa melihat dari pekerjaan temanmu dan kamu juga bisa melihat apakah pekerjaan itu sudah sesuai atau tidak. Okay, students, thank you very much. We have done the gallery work, so let's now do the reflection. Kita akan melakukan refleksi sekarang. Okay, the first question is, what lesson did you learn today? Apa yang anak-anak pelajari hari ini? Ada yang mau membagikan pendapatnya? What did you learn? Apa yang anak-anak pelajari hari ini? Raise up your hand, please. We need to do reflection. Okay, silakan. Kita bisa mempelajari linking word itu firstly, secondly, and finally kita bisa mengetahui apa itu argumen dan di mana tempatnya. Oh, okay, thank you. Jadi ada linking word-nya, kemudian we know the position. Kita tahu tesis itu di mana. Ulang tadi, lebih cepat, lebih baik. Oke, silakan. Bahagia, senang. Dapat pelajaran Gimana? Ya, oke, pelan-pelan aja. What do you feel? Apa yang dirasakan? Senang? bisa memahami di mana letak teks. Okay, so after doing the reflections, we come to the end of the lessons. Thank you very much for your attention, guys. I'm so happy and I'm so proud of you all. Big applause for you all. Kita tepuk tangan untuk kalian semua. And now, before we end the meeting, let's pray together. Evan, could you please lead your friends to pray? After we study, let's praying together. Praying. Let's praying together. Play. Yeah. See you next week. Greeting, Evan, langsung. Give greeting, please. Good morning, everybody. Thank you, everyone. See you next week. See you.